Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza shirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Satu ayat saja, 3 ayat. Tsumma ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum wa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Sadaqallahul azim wa sadaqahur rasul karim al mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita tetap meminta kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Kita bersyukur bahwa setiap hari kita tetap minta sama Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus. Doa yang paling penting di dalam Al-Quran itu, dan tidak ada doa yang lebih penting dari itu. Ada satu doa yang luar biasa di dalam Al-Quran itu, pemungkasnya, puncaknya semua doa, induknya semua doa. Apa itu? Rabbana atina, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu enggak. Dapat baik dunia, tapi kalau enggak lurus jalannya itu enggak ada gunanya yang baik-baik itu. Puncak dari segala doa itu ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah letakkan khusus doa ini di tengah-tengah Ummul Quran Al-Fatihah. Di tengah-tengah surat Al-Fatihah ditaruh doa ini. Apa mintanya? Siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus itu. Pertama kita buka Quran, kita baca Al-Quran itu dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu pertama Quran itu ya, sampai akhir Quran nanti qul a'udzu birabbin nas. Doa pertama yang kita ketemukan apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Belum doa lain-lain. Banyak doa dalam Quran itu banyak, tapi doa pertama ihdinas siratal mustaqim.
Sudah begitu, setiap hari kita diwajibkan membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim ini, yang merupakan rangkuman dari surat Al-Fatihah, minimal 17 kali sehari semalam. Itu kalau sholat 5 waktu. Kan? Sholat subuh kita baca 2 kali, sholat duhur 4 kali kita baca, sholat asar 4 kali kita baca, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Berapa semua? 17 kali. Tambah sholat sunnahnya, sholat sunnah sebelum subuh yang muakkad 2 kali, bisa juga banyak kali. Ya, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, sudah 6. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, 10. 17 tambah 10, 27. Sama dengan 27 derajatnya orang sholat fardu berjamaah 1 kali. Ya, Masya Allah. Segitu banyak kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena sangat penting kita berada pada jalan yang lurus. Itu sangat penting. Sudahkah kita ini berada pada jalan yang lurus? Insya Allah sudah. Akan tetapkah kita berada pada jalan yang lurus? Itu intinya. Ya. Sebab jalan itu ketika terus kita lalui, maka pasti ada godaan, belokan di kiri kanannya jalan itu. Semua jalan itu. Maka ada suatu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau menceritakan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus. Ini hadis marfu ya. Diriwayatkan oleh Hakim. Garis lurus dengan tangannya. Summa qala hadza sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah lurus. Summa khatta yaminan wa shimalan. Kemudian Rasulullah menggaris sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri. Banyak garis-garis yang hampir-hampir sejajar dengan garis lurus ini. Kalau dilihat dari awalnya masih sejajar, tapi begitu sampai agak jauh semakin bengkok. Begitu awal semakin jauh semakin bengkok. Di awal sejajar, tapi begitu awal semakin jauh semakin bengkok. Kenapa? Karena bengkoknya sedikit. Ada juga yang bengkoknya banyak, dari awal sudah bengkok memang. Apa kata Rasulullah? Hadhihi subulus syaitan. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan ini jalan-jalan syaitan. Setiap jalan ini, di setiap jalan ini ada setan khusus yang mengajak kepada jalan ini. Spesial dia. Tugasnya untuk mengajak kepada jalan ini. Ya. Syaitan yang mana? Syayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Syaitan dari kalangan jin dan manusia yang satu sama lain saling mewahyukan, yuhi ba'duhum ila ba'din, saling mengilhami, saling mewahyukan satu sama lain, saling dukung-mendukung, zuhrufal qaul, dengan bahasa-bahasa yang memukau, membuat orang terpesona. Wih, benar ya,
wih betul ya, memang harus begini, wih betul ya, seolah-olah benar sudah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lain, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusyhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang yang kau takjub dengan teori-teorinya dalam kehidupan dunia ini, dan bahkan dipersaksikan kepada Allah bahwa dia benar, bahwa hatinya itu lurus, dipersaksikan kepada Allah, wa huwa aladul khisam, sementara dia itu musuh yang paling keras, musuh yang paling musuh. Maka setiap jalan ini, setiap subul ini ada syaitonnya, syaiton dari kalangan jin dan syaiton dari kalangan manusia, yang satu sama lain saling dukung mendukung, mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, yang memukau, yang menakjubkan orang yang mendengarnya. Ya. Setelah Rasulullah SAW menggaris lurus ini, kemudian garis kiri kanan, kemudian mengatakan ini jalan Allah, ini jalan syaitan. Setelah itu kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Surat apa tadi? Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa ini jalanku yang lurus itu ini. Fattabi'uhu, ikuti jalan lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan kau ikut jalan-jalan yang lain-lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kamu akan terfirqah dari jalan yang benar. Kalau Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, itu langsung kalimat pertama yang dikeluarkan oleh Ibnu Katsir ini apa? Qala amarallahul mu'minina bil jamaah wa nahahum anil ikhtilafi wal furqah. Itu kalimat pertama yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Apa? Allah memerintahkan orang beriman itu berjamaah dan dilarang berpecah belah, dilarang berikhtilaf, berpecah belah, kata Syekh Ibnu Katsir. Jadi kalimatnya yang dipahami artinya oleh Imam Ibnu Katsir itu begitu kan. Kalimatnya bagaimana? Dan bahwa wa anna hadza sirati mustaqima, bahwa ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini, jangan ikuti jalan yang berpecah belah, bercerai-berai. Maksudnya bagaimana ayat ini? Langsung Ibnu Katsir mengatakan ini nih perintah kepada orang yang beriman supaya berjamaah. Nyambung? Ya. Paham enggak kalian maksudnya, kata Ibnu Katsir ini? Ini nih kalimat ini Allah kasih tahu kita, ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, jangan ikuti jalan yang bengkok-bengkok yang lain-lain. Apa maksud ayat ini? Kata Syekh Ibnu Katsir, maksud ayat ini orang beriman itu disuruh berjamaah. Itu maksudnya, itu perintah. Ini ayat ini perintah supaya orang beriman itu berjamaah, jangan berpecah belah. Kalau berpecah belah, fatafarraqu bikum an sabili, bercerai-berai kamu dari jalan Allah itu. Maka harus bersatu umat Islam itu. Yang paling penting yang difikirkan oleh umat Islam itu sebenarnya ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yang paling penting yang dia fikirkan adalah bagaimana bersatu,
Bukan bagaimana menegakkan hukum Allah, bagaimana melaksanakan syariat, bagaimana undang-undang Allah supaya berjalan, bagaimana supaya memberantas kemiskinan, bagaimana supaya sejahtera umat. Enggak, bukan itu yang penting. Yang penting yang dipikirkan bagaimana supaya umat ini bersatu, itu sudah yang dipikirkan dulu. Puncaknya itu. Ya. Maka ketika seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab hadza sirati mustaqimah. Apa hadza sirati mustaqimah itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Katsir, ini perintah berjamaah. Maka ketika orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah tunjukilah saya jamaah yang benar itu. Nyambung? Karena kalimat ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah itu jawabannya di surat Al-An'am ini ayat 153 ini, wa anna hadza sirati mustaqima, bahwa ini jalanku yang lurus itu. Apa jalanku yang lurus? Kata Syekh Islam Ibnu Katsir, berjamaah jalan yang lurus itu. Kamu tidak akan merasa bahwa jalanmu lurus kalau kamu tidak berjamaah. Maka berjamaahlah supaya lurus jalanmu. Itu kalau kamu peduli terhadap urusan ihdinas siratal mustaqimmu itu. Peduli enggak dengan urusan kalimat yang kau baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu? Peduli enggak kamu? Kalau kamu peduli, maka berjamaahlah. Kalau kamu enggak peduli, ya sudah. Tapi Allah perintahkan, Allah kasih tahu, ini jalanmu yang lurus itu, maka jangan ikut jalan yang lain-lain. Masya Allah, sahabat-sahabatku semua jamaah rahimakumullah. Ketika umat ini tertimpa ujian-ujian yang bermacam-macam, ya, didiskriminasikan, dinistakan agamanya, dilecehkan. Apa yang antum fikirkan? Sebenarnya satu saja kalimat yang kita pikir, coba kalau umat ini bersatu ya, ndak akan ada orang yang berani. Betul? Ya, kalimatnya itu. Coba kalau umat Islam ini bersatu ya, tidak akan seperti ini kita. Coba kalau umat Islam bersatu ya, ndak akan seperti ini kita. Itu kalimat yang kita dengar terus. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cuma ngomong saja, tidak kamu kerjakan? Katamu coba kalau umat Islam ini bersatu, ya bersatulah. Wah, tapi belum waktunya kita bersatu ini sekarang. Siapa yang memimpin kita? Siapa bersatu kita di mana? Masya Allah, masih berkutat dalam masalah itu pertanyaannya. Padahal musuh Islam itu sudah sedemikian hebatnya menyusun strategi. Ya, dulu tahun 2000 dulu, berapa puluh tahun yang lalu? 21 tahun yang lalu. Apa kata orang? Ya, 20 tahun lagi, ya, umat Islam ini akan mencapai kejayaannya. Kalau sekarang orang mendarat di bulan, 20 tahun lagi kita sudah hebat betul, sudah. Umat Islam ini sudah menjadi orang yang luar biasa hebatnya. Ya, 20 tahun lagi katanya dulu. Ternyata apa?
20 tahun lagi dari dulu itu umat Islam baru diajar bagaimana cara cuci tangan. Sekarang ini bagaimana cara cuci tangan yang baik, bagaimana cara menjaga jarak, itu yang diajar kita sekarang ini. Coba, orang sudah pada naik-naik ke bulan, sudah teknologinya tinggi-tinggi, canggih-canggih, kita baru diajar bagaimana cara cuci tangan. La haula wala quwata illa billah. Alangkah lemahnya umat Islam ini. Kenapa tidak bersatu itu? Tidak merasa berdosa, tidak bersatu itu, sehingga saking diremehkannya kita umat Islam ini, merasa sudah hebat kita ini, baru diajar cara cuci tangan. Tahun 2020 sekarang ini, yang kita diajari itu bagaimana cara cuci tangan yang baik. Kenapa tidak bersatu? Wa anna hadza sirati mustaqima. Terus bagaimana Ustadz kita bersatu? Bersatu dengan cara bersatu yang diperintah Allah, bukan cara bersatu yang dikarang-karang sendiri. Bersatu dengan cara bersatu yang sudah ada tuntunannya dari dulu, bahwa umat Islam itu bersatu, pemimpinnya namanya khalifah, bukan lain-lain nama pemimpinnya itu, bukan ketua satu, bukan ketua dua, bukan lain-lain. Pemimpin umat Islam kalau bersatu namanya khalifah. Persatuannya umat Islam itu namanya khilafah dari dulu itu. Enggak kita karang-karang sendiri cara bersatu. Si A karang sendiri cara bersatu. Ada persatuannya, yang nama persatuannya terdiri dari 3 huruf, kepanjangan dari 3 huruf itu. Nah, itu sudah persatuannya itu. Ya. Begitu sudah tidak bisa lagi dengan kepanjangan 3 huruf itu, bikin kepanjangan lain dari 3 huruf itu lagi. Begitu terus. Kenapa dikarang-karang terus cara bersatu itu? Kenapa kita tidak kembali bersatu kepada wa anna hadza sirati mustaqima? Ini loh jalan bersatu itu, seperti yang Allah tunjukkan di Quran ini. Kita makan saja dikasih tahu caranya oleh Allah. Begini caranya makan. Rasulullah ajarkan begini caranya makan. Kita diajar, kalau kamu makan dengan cara yang diajar oleh Rasulullah, maka kamu dapat pahala. Kalau kamu makan tidak dengan tangan kananmu sebagaimana diajar oleh Rasulullah, maka kamu walaupun kenyang tidak dapat pahala. Makan, pakai sendal saja dikasih tahu, kamu pakai sendalmu kanan dulu, dapat pahala. Kamu pakai bajumu kanan dulu, pakai celanamu kanan dulu, dapat pahala. Yang remeh-remeh kita diajar. Masa perintah mari umat Islam diperintahkan bersatu, tidak diajar caranya. Caranya bagaimana? Karang-karang sendiri. Pakai baju saja kalau caranya karang-karang sendiri, tidak dapat pahala. Bukan masalah kita bisa menang atau tidak bisa menang, enggak. Kita berpikir dapat pahala enggak kita ini. Ya. Ketika tidak cocok dengan cara yang diperintah Allah, maka tidak dapat pahala. Maka kita bilang wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ittiba, ikuti jalan yang lurus ini. Jangan ikut cara-cara yang lain-lain, enggak usah. Berlepas diri dari semua cara-cara yang lain itu. Fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian itu, ini yang Allah wasiatkan itu. Ini wasiatnya Allah. Wasiat Allah. Wasiat itu artinya sesuatu yang sudah luar biasa itu. Kalau sudah berwasiat itu sudah betul-betul pemungkas sudah kalau wasiat itu. Dzalikum wasaqum bihi,
Yang demikian itulah yang Allah wasiatkan kepadamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Haqqa tuqati itu bagaimana caranya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatu dalam tali Allah semua, tuh bersatu lagi. Kenapa kita mikir yang lain-lain, tidak mikir bersatu? Kalau sholat masih ada waktunya. Kalau sholat subuh tunggu waktu subuh, belum waktu subuh belum bisa sholat subuh. Sholat zuhur tunggu waktu zuhur, belum tergelincir matahari belum bisa sholat zuhur. Kalau ngajak bersatu, perintahnya tidak peduli kapan, 24 jam kita mengajak bersatu, kapan saja. Karena itu adalah yang penting. Itu adalah manifestasi daripada ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Summa ataina Musal kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'. Wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Ini pemberitahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemberitahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Musa dulu sudah diberi kitab tamaman. Tamaman itu apa? Tamam, pas, sempurna. Ala Bani Israel. Musa diberi kepada Bani Israel yang disebut sebagai orang yang ihsan, berbuat ihsan, dikasih tahu. Alalladzi ahsana, itu sudah dikasih kitab dulu tamaman. Kemudian tafsilan likulli syai', dan perincian dari segala sesuatu. Wahudan wa rahmatan, dan ada petunjuk di dalamnya. Kitab apa yang diberi Allah kepada Musa itu? Taurat. Ada petunjuk di sana. Pokoknya pol sudah sempurna untuk Bani Israel. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beriman. Wahai Muhammad, Musa dulu sudah kami berikan kitab yang sempurna. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti inilah, mereka bercerai-berai, berpecah belah, mereka merubah-rubah kitab mereka. Nah, wahai Muhammad, kata Allah itu, wahadza, dan ini kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Kitab ini Quran ini kitab yang kami turunkan kepadamu, diberkahi kitab ini, ikuti dia, ikuti kitab ini. Bagaimana mengikutinya? Kalau tidak mengikutinya melek-melek, ikuti buta-buta. Quran itu ya, kalau bisa kamu mengikuti ala basiro, dengan melek ya, melihat benar, oh ini dia, ala basiro, dengan pandangan hati yang, dengan mata hati yang terbuka lebar mengikuti kitab itu. Wattaquhu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Kalau yang tadi kitab kepada Nabi Musa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau di sini wattaquhu la'allakum turhamun, bertakwalah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat, mendapat curahan kasih sayang dari
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Jangan sampai nanti kalian akan mengatakan ini kitab ini cuma diturunkan kepada dua kelompok sebelum kami. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jangan sampai wahai Muhammad dan umat Muhammad ini bilang Allah cuma turunkan dua kitab kepada dua kelompok sebelum kami. Ya, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka sudah diberi kitab dan mereka bangga dengan kitab-kitab mereka. Kalian ini sudah juga diberi kitab, dan kitab yang diturunkan kepada kalian itu diberkahi oleh Allah, penuh keberkahan. Ikuti, fattabi'uhu. Jangan sampai kalian bilang kami tidak dikasih kitab. Tidak, kalian juga dikasih kitab wahai orang beriman. Maka tidak usah urus kitab-kitab mereka. Kitab-kitab yang ada pada mereka itu nggak usah kalian urus. Ini kitab kalian ini yang kalian ikuti. Artinya apa? Kitab suci yang Allah turunkan dari langit saja kepada nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu saja nggak disuruh kita ikuti sama Allah. Nggak usah ikuti kitab-kitab yang dulu itu, kitab ini yang ikuti itu. Coba, kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya saja kita tidak disuruh ikuti. Lah ini orang Islam malah mengikuti kitab yang dibikin oleh orang Belanda. Alangkah lucunya. Ya, bukannya mengikuti kitab Quran ini. Kitab yang dikarang-karang oleh manusia diikuti itu, bukannya kitab yang diturunkan oleh Allah ini. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa saja kita tidak disuruh ikuti. Cukup ini kitab ini, Quran ini cukup. Walaupun Allah juga sudah bilang kitab yang dulu itu sudah tamaman, sempurna. Tetapi kitab yang kami turunkan kepadamu ini wahai Muhammad lebih dari itu. Dia diberkahi juga, mubarakan, penuh keberkahan. Maka kalau kamu mengikuti kitab ini, maka keberkahan itu akan turun dari mana-mana. Mari kita umat Islam ini, ayo kita ikut kitab ini. Tidak usah kita ikut kitab yang lain-lain itu sehingga kita tersesat. Tidak usah ikut kitab Yahudi, kitab Nasrani, tidak usah, apalagi kitab yang dibikin oleh manusia. Kitab yang diturunkan sama Allah saja kita tidak disuruh ikut selain Al-Quran ini. Itu prinsip orang beriman. Ya, insya Allah. Jangan sampai juga kalian mengatakan, coba kita ada kitab kita sendiri ya. Nah, ini kan dulu pada zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi itu ada yang ahli terhadap kitabnya, kitab Yahudi. Orang Nasrani juga ahli terhadap kitabnya, kitab Nasrani. Mereka hafal isi kitab mereka itu. Kalian juga sudah diberi kitab. Jangan sampai kalian bilang, coba kita diberi kitab seperti mereka ya. Kalian sudah diberi, cuma cara memberinya beda. Kalau dulu kitab mereka itu diturunkan lembaran-lembarannya yang turun. Kalau sekarang kalimat-kalimatnya yang turun. Kalian simpan di kepala dan di hati kalian. Kalau dulu lembaran-lembarannya yang turun, maka dibaca bersama-sama. Ada tabutnya, ada petinya tempat simpan kitab. Kitab yang turun dalam peti itu lembarannya turun sudah berupa lembaran, tinggal baca. Nah, kalau sekarang jangan kamu bilang kami tidak diberi kitab, sudah diberi kitab, bahkan lebih berkah dari yang dulu lembaran-lembaran. Bagaimana? Kitab itu masuk di kepala kalian, masuk ke dalam hati kalian. Amalkan dia, bukan lembaran-lembarannya yang penting. Paham maksudnya? Ya, jadi kitab kalian ini tidak turun lembaran seperti kitab Musa dan kitab Isa, enggak, tapi dia turun berupa
berupa kalimat-kalimat yang kalian hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat-kalimatnya, bukan lembarannya. Jadi jangan sampai bilang kita tidak dikasih kitab. Ada kitab kita. Itu dulu ketika kitab ini belum, Al-Quran ini belum berupa satu mushaf begitu, enggak. Kan zaman Rasulullah belum berupa mushaf kitab itu, masih dihafal-hafal, ditulis oleh orang-orang. Enggak ada kitabnya turun dari langit, lembarannya enggak ada. Jadi jangan sampai kalian bilang kalian tidak diberi kitab. Ada kitab kalian, lebih hebat daripada lembaran-lembaran itu. Nah, gitu maksudnya. Nah, itulah kira-kira inti dari ayat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian beberapa ayat Allah dari surat Al-An'am ayat 153 sampai 157 ini sudah kita terangkan semampu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada antum semua lebih baik daripada yang mampu saya terangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.